Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih pada Pak Tio yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai ekologi daratan. Kami dari kampus 10 yang beranggotakan Lilis, Anita, Rifki, dan Upida Tunisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Materi pertama mengenai lingkungan daratan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, lingkungan daratan. Ekologi daratan merupakan salah satu ilmu ekologi yang amat rumit dan beragam. Daratan biasanya sangat bervariasi dalam dua hal, yaitu waktu dan geografi pada tiga lingkungan besar. Yang menarik perhatian dalam mempelajari ekologi di lingkungan daratan, yaitu penekanan mengenai organisasi populasi dan komunitas dan proses perkembangan autogenetik, misalnya ekologi suksesi. Dalam bab ini akan dibicarakan mengenai komposisi dan variasi secara geografis pada komunitas daratan dengan memberikan catatan pada beberapa sifat metabolisme khusus yang menarik pada ekosistem daratan. Untuk perbedaan antara habitat daratan dan air adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, di dalam daratan, kelembaban merupakan faktor pembatas. Organisme daratan selalu dihadapkan pada masalah kekeringan. Evaporasi dan transpirasi merupakan proses yang unik dari kehilangan energi pada lingkungan daratan. Untuk poin yang kedua, variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di udara daripada media air. Untuk poin yang ketiga, sirkulasi udara yang cepat di permukaan bumi akan menghasilkan isi campuran O2 dan CO2 yang tetap. Untuk yang keempat, meskipun tanah merupakan penyaga yang padat bukan udara, kerangka yang kuat telah berkembang di tanah, yaitu tanaman dan binatang yang akhir-akhir ini mempunyai arti khusus bagi perkembangan. Poin yang kelima, tanah tidak seperti lautan yang selalu berhubungan, di mana tanah sebagai barrier geografi terpenting dalam gerak bebasnya. Untuk poin yang keenam, ada sebagai substrat alam, meskipun yang terpenting adalah di air, namun yang paling khusus adalah dalam lingkungan daratan. Tanah adalah sumber terbesar dari bermacam-macam nutrisi seperti nitrat dan fosfor. Langsung saja ke biodata darat dan daerah-daerah biografi. Yang menarik perhatian dari evolusi yang terjadi di tanah adalah perkembangan kategori taksonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari dunia tanaman dan binatang. Dengan demikian, menjadi semakin kompleks dan terjadilah spesialisasi dari seluruh organisme yang yaitu tanaman berbiji, serangga, dan vertebrata yang berdarah panas. Yang sampai saat ini mendominasi daratan. Yang terakhir ini termasuk perkembangan populasi manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer dan khususnya pada ekosistem daratan. Mungkin rekan-rekan juga merasakan bahwa manusia itu sangat berpengaruh ya khususnya di daratan, ekologi daratan seperti itu. Ini tidak berarti bentuk tingkat rendah seperti jamur, bakteri, protozoa, dan sebagainya tidak ada atau tidak penting. Mikroorganisme sama-sama memerankan peran yang penting di seluruh ekosistem. Meskipun manusia yang berhubungan dengan tanaman, binatang, domestik, tikus, kutu, dan bakteri patogen memberikan distribusi yang luas di seluruh muka bumi. Tetapi setiap daratan cenderung mempunyai spesialisasi flora dan faunanya sendiri. Kepulauan yang sering mempunyai perbedaan yang besar dari pulau utamanya. Hal yang menarik dari biogeografinya adalah hubungan khususnya dengan revolusi daratan. Alfred Russel Wallace bersama dengan Darwin menulis satu pertanyaan pertama dari seleksi alam yang hampir menjadi kenyataan dan merupakan usaha pertamanya dari sistem daerah biogeografi. Dunia bunga seperti yang dipandang sebagai peta tumbuh-tumbuhan sangatlah mirip dengan daerah fauna yang ada pada peta binatang. Nah, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai ekologi daratan.
Langsung saja ke sesi pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Lilis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ki sama Mufi untuk materi selanjutnya. Baik, langsung saja kepada saudara Mufi, waktu dan tempat dipersilahkan. Next, please. Yang struktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur umum ekologi daratan. Organisme daratan sangat bervariasi, sehingga klasifikasi berdasarkan bentuk hidup dan tempat hidup seperti pada bentos, plankton, nekton adalah kurang praktis. Klasifikasi dasar tropik untuk penelaahan biotik dapat digunakan dalam komunitas daratan, yaitu klasifikasi umum yang berdasarkan makanan utamanya itu nisia, yang terdiri dari autotrof dan heterotrof. Next. Nah, di sini ada 3 struktur. Yang pertama autotrof, fagotropik, dan saprotropik. Boleh di next. Ciri yang menonjol dalam komunitas daratan adalah kehadiran dan dominasi sejumlah besar akar tanaman hijau yang tidak hanya sebagai pembuat makanan utama, tetapi juga perlindungan bagi organisme lain serta berperan penting dalam memegang dan mengubah permukaan bumi. Walaupun dalam tanah terdapat algae, tetapi tidak begitu berperan bila dibandingkan fitoplankton di lingkungan air. Tanaman daratan, bagaimanapun untuk makanannya, tergantung pada mikroorganisme sebagai contoh simbiosis mikoriza. Nah, vegetasi adalah istilah umum yang digunakan untuk semua tanaman yang terdapat dalam suatu tempat dengan segala sifat karakteristiknya. Umumnya diklasifikasikan dan dinamakan komunitas lahan. Sejumlah organisme daratan dapat beradaptasi terhadap hampir segala keadaan. Serangkaian istilah herbaceous dan woody atau tree, kemudian shrub, grass, dan shrub termasuk herba yang bukan dari golongan rumput-rumputan, yaitu termasuk leguminosae, yang umumnya digunakan dan sebagai dasar dalam penetapan penyebaran untuk pengenalan komunitas daratan utama. Istilah lain yang beradaptasi terhadap lingkungan dikenal tanaman hidrofit yang adaptasi dengan lingkungan basah, kemudian mesofit yang beradaptasi dengan lingkungan lembab, kemudian xerofit yang beradaptasi dengan lingkungan kering, dan yang terakhir adalah halofit, yaitu yang beradaptasi dengan lingkungan garam. Boleh di next. Nah, klasifikasi yang umum digunakan adalah klasifikasi bentuk hidup yang dikenal oleh Roncallier pada tahun 1934 yang didasarkan pada perpanjangan kuncup organ. Terdiri kategori utama yaitu epifit, merupakan tanaman udara yang akarnya itu tidak dalam tanah gitu. Kemudian ada phanerofit yang disebut sebagai aerial plant, yang perpanjangan kuncupnya itu tegak lurus pada batangnya, dan terdapat 5 subkelompok yang termasuk dalam kategori ini seperti pohon-pohon, semak, batang herba, dan tanaman merambat. Kemudian ada chamoyphid, itu tanaman permukaan yang perpanjangan kuncupnya itu di permukaan tanah. Kemudian ada hemicryptophyt,
termasuk tanaman semak yang kuncup,nya itu di permukaan atau sedikit di bawah permukaan tanah. Kemudian ada cryptophyte atau geophyte yang merupakan tanaman di dalam tanah yang kuncup,nya itu berada dalam tanah dalam bentuk umbi atau rizoma. Dan yang terakhir ada pterophyte, merupakan tanaman semusim gitu. Jadi di mana siklus hidupnya itu lengkap dari biji dalam satu periode vegetatif. Jika musim tidak menguntungkan, maka akan bertahan dalam bentuk biji. Umumnya dari seri-seri yang telah ditunjukkan, salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan adaptasi terhadap kondisi temperatur dan kelembaban yang merugikan. Nah, untuk spesies utama pada hutan hujan tropis terdiri dari Phanerophyte dan Epiphyte. Sebaliknya, untuk hutan di belahan utara yang proporsi tinggi terdiri dari bentuk kehidupan yang terlindungi. Untuk flora di padang pasir yang ekstrim dan wilayah alpina adalah tanaman semusim, jadi setahun gitu, jadi per musim gitu. Boleh di next. Kemudian ada pagotropik, termasuk makrokonsumer yang dihubungkan dengan sejumlah besar nesia yang diberikan oleh vegetasi. Komunitas daratan mempunyai susunan konsumen binatang dengan variasi yang ekstrim. Konsumen pertama tidak hanya organisme kecil seperti serangga, tetapi juga termasuk herbivora yang sangat besar seperti mamalia berkuku. Yang terakhir ini mempunyai ciri unik di daratan dan sedikit paralel dengan komunitas di air. Contohnya itu kura-kura yang makan tanaman besar. Kemudian pemakan rumput di daratan perbedaannya sangat jauh dalam hal struktur maupun ukuran dari pemakan rumput di komunitas air. Misalnya zooplankton. Karena autotrof daratan banyak menghasilkan makanan dengan tingkat kegunaan rendah seperti selulosa, lignin, dan sebagainya. Maka Detriflora mempunyai ciri yang sangat menonjol pada komunitas daratan. Nah, untuk jenis dan melimpahnya serangga serta arthropoda lain merupakan ciri penting lainnya pada komunitas daratan. Studi ekologi serangga telah banyak menarik perhatian dengan ditemukannya DDT. Kemudian laboratorium entomologi yang beralih ke dalam laboratorium kimia. Nah, untuk perhatian pengendalian secara biologis terhadap serangga digalakkan lagi sehingga bagian entomologi ini bekerja sama dengan ahli ekologi dan studi lapangan mulai digemari lagi. Boleh di next. Nah, dan yang terakhir ada saprotopik. Organisme yang melakukan mineralisasi bahan organik dan membentuk nilai fungsi daripadanya di lingkungan daratan tidak hanya bakteri dan cendawan saja, tetapi juga termasuk protozoa dan binatang kecil lainnya. Mikroorganisme dekomposer dapat dibagi dalam 4 taksonomi, yaitu ada cendawan, termasuk ragi dan jamur, kemudian bakteri heterotrof termasuk yang membentuk dan tidak membentuk spora. Kemudian ada Actinomycetes merupakan yang berbentuk cambuk atau benang. Kemudian bakteri yang mempunyai ciri morfologi tertentu seperti cendawan. Dan yang terakhir ada protozoa tanah termasuk amoeba, ciliata dan terutama flagellata yang tak berwarna. Nah, dekomposer ini ditemukan pada komunitas daratan, tetapi terutama terkonsentrasi di lapisan tanah atas gitu. Jadi termasuk dalam sampah gitu. Nah, dekomposisi sisa-sisa tanaman ini, di mana jumlah proporsinya besar, terjadi pada komunitas respirasi di banyak ekosistem daratan yang melibatkan serangkaian mikroorganisme seperti cendawan, jamur, bakteri yang tidak membentuk spora Actinomycetes. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, untuk materi selanjutnya mengenai subsistem tanah akan dijelaskan oleh Saudara Lilis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan subsistem tanah, di mana tanah merupakan kombinasi sifat fisik, kimia, dan biologi, di mana tanah ini merupakan bangunan alam yang tersusun atas horizon-horizon yang terdiri dari bahan mineral dan organik yang tidak padu dan mempunyai ketebalan yang relatif beragam. Nah, dalam subsistem tanah, komunitas struktur dan metabolisme tanah itu sering digunakan untuk menyatakan batas ukuran kelas pada suatu organisme dan hubungan metabolisme yang akan digunakan sebagai contoh determinisasi dan prosedur pada studi lainnya. Nah, di sini ada 3 kelompok organisme tanah berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu ada mikrobiota yang meliputi algae, bakteria, jamur, dan juga protozoa. Nah, mikrobiota heterotrop ini pada umumnya merupakan dasar dari prinsip mata rantai antara residu tanaman dan hewan-hewan tanah dalam rantai makanan. Selanjutnya ada mesobiota. Mesobiota ini meliputi ada nematoda, cacing oligochaeta atau Nechitrades, kemudian ada larva serangga kecil dan khususnya ada yang tidak bisa terlihat yang disebut dengan mikroantropoda, kemudian ada kutu tanah atau acarina dan springtails atau kolembola yang paling banyak menetap di dalam tanah. Nah, organisme-organisme di dalam tanah itu dapat diekstrak dengan cara Berles funnel atau Tulgen funnel. Selanjutnya ada makrobiota, di mana makrobiota ini meliputi tumbuhan berakar, serangga, cacing, dan juga vertebrata. Selain itu, vertebrata ini bisa juga berupa tikus-tikus, tupai, dan lain-lain yang dapat digolongkan ke dalam kelompok makrobiota. Biasanya perakaran tanaman akan mengisi komponen biomasa yang tersebar di dalam tanah. Tetapi jika metabolisme programnya relatif rendah, maka hal tersebut kurang dapat menyokong respirasi tanah untuk kerja dekomposer. Nah, cacing tanah seperti nematoda mampu menjadikan mineral dalam tanah menjadi melimpah. Bahkan semua makhluk makrobiota sangatlah penting dalam pencampuran tanah dan pemeliharaan konsistensi ruang hidup. Nah, berikut ini terdapat 3 metode yang digunakan untuk menentukan metabolisme tanah. Di antaranya yang pertama itu ada metode perbedaan. Nah, prinsip metode perbedaan ini adalah pengurangan energi yang dikonsumsi oleh herbivora di atas tanah dari produksi bersih primer dalam komunitas hutan dan lapang yang tua, jarang lebih dari 5-10% dari produksi primer. Nah, sisanya sekitar 90% atau lebih di metabolisme atau disimpan dalam subsistem liter tanah. Sebaliknya, perbedaan perhitungan mengindikasikan bahwa hanya 40-60% saja yang mungkin terjangkau oleh tanah pengembalaan padang rumput yang relatif berat. Kemudian yang kedua ada metode litter fall atau jatuhnya kotoran. Nah, pada sistem keadaan yang mantap, pembedaan jumlah dan nilai energi pada robohan atau liter ini input masuk dalam subsistem tanah yang merupakan sebuah ukuran dari dekomposisi. Maka dari itu, Bray dan Golden menyatakan bahwa litterfall dalam hutan-hutan di dunia didapatkan bahwa hutan-hutan di Khatulistiwa mengalami robohan yang sangat tinggi. Kemudian robohan di hutan-hutan di daerah kehangatan sedang relatif tinggi juga. Sementara itu di hutan-hutan di daerah yang berkedinginan sedang, robohannya itu relatif sedang, dan hutan-hutan di arotik alpin dikatakan robohannya itu relatif lebih rendah. Nah, dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penurunan robohan atau liter ini meningkat dengan pengurangan ketinggian tempat. Estimasi metabolisme ini didasarkan pada peluruhan robohan tertentu saja, tidak meliputi respirasi akar-akaran dan diasosiasikannya mikroflora. Yang selanjutnya ada pengukuran secara langsung di mana pada evolusi karbon dioksida dari tanah utuh dalam alam, pendapatan rata-rata pada pengukuran respirasi total tanah ini meliputi
respirasi pada 3 kelompok biota. Metode ini lebih baik daripada permulaan, yang mana penggambaran udara di permukaan tanah yang rumit ini memberikan pendugaan yang banyak dan juga tinggi. Nah, sejak karbon dioksida disimpan atau diterapkan dalam ruang, tanah yang meliputi sejumlah respiratory output selama periode pengukuran, periode perbaikan metode menyertakan penggunaan alat yang baik, yaitu kotak plastik atau silinder yang merangkum penggunaan karbon dioksida yang nyata selama perukuran. Nah, karena banyaknya organisme secara nyata menjadi bagian internal dari sistem perakaran ini, beberapa perbedaan tidak diartikan tersendiri dalam prakteknya. Yang lebih penting sebagai catatannya adalah respirasi tanah yang besar karena berkombinasi antara mikroorganisme dengan akar, meso, dan juga mikrofauna. Nah, sebagai contohnya, Bun menyatakan bahwa nematoda itu terhitung hanya 1% saja pada respirasi akar. Kemudian, Engleman juga melaporkan bahwa total aliran energi musiman pada antropoda tanah hanya sekitar 2 kekal per meter persegi, kurang daripada 0,1% respirasi liter tanah. Ini tidak berarti bahwa hewan tanah itu dianggap tidak penting. Ketika mereka selektif terhadap racun, dekomposisi, dan siklus kembali, mineral mengalami reduksi pengurangannya. Konsekuensinya adalah racun insektisida pada kelompok ini adalah mengenai besarannya. Nah, pada peta kontrol pada dasar hutan dan peta perlakuan dengan naftalin pada konsentrasi yang membunuh antropoda, tetapi tidak memberikan efek terhadap bakteri dan juga jamur. Nah, penggunaan litter bags telah menjadi metode yang populer untuk mempelajari dekomposisi, kemudian siklus mineral dan komposisi biotik dari komponen pupuk kandang dari subsistem tanah. Nah, penempatan sampel pupuk kandang di dalam jalan nilon yang baik atau tas dari fiberglass, kecepatan dekomposisi ini dapat ditentukan oleh berat periodik dan mineral yang dilepaskan bila pupuk kandang tersebut diberi label. Nah, dengan sebuah pelacakan, Patton dan Wintep melaporkan bahwa laboratorium terestrial ini tersusun dari komponen pupuk kandang, tanah, mikroflora, miliopoda, dan juga Leucaeta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lilis. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Anita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Langsung saja materi terakhir yaitu terkait dengan subsistem vegetasi. Bisa di next slide. Nah, subsistem vegetasi. Nah, vegetasi dalam ekologi ialah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu mencakup semua jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Nah, vegetasi ini merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau area yang lebih sempit. Contohnya seperti tipe hutan, kebun, padang rumput, tundra, dan lain sebagainya. Nah, istilah vegetasi ini berbeda dengan flora. Flora itu hanya merujuk pada kekayaan jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, sedangkan vegetasi itu dicirikan dengan kekayaan bentuk hidup atau life form, struktur, periodisitas, dan juga mempunyai ciri yang khas. Vegetasi juga berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari hempasan air hujan, hembusan angin, dan panas matahari. Adapun fungsi lain ialah menghasilkan beragam kebutuhan yang diperlukan manusia seperti kayu, buah, daun, getah, dan yang paling penting sebagai suplai oksigen. Nah, selain itu, ada juga jenis-jenis vegetasi yang ada di ekologi darat. Bisa di next. Yang pertama, hutan hujan tropis. Nah, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Contohnya, hutan hujan tropis yang sangat terkenal di dunia antara lain hutan hujan tropis di daerah lembah Sungai Amazon, Kongo, dan beberapa lainnya di Asia Tenggara seperti Indonesia.
Adapun ciri-cirinya yang pertama memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi yaitu sekitar 200 sampai 450 cm per tahun. Kemudian pohon yang tumbuh tingginya itu bisa mencapai 55 meter, juga membentuk tudung atau kanopi. Ditumbuhi beberapa tanaman lambat seperti rotan dan anggrek. Yang kedua ada padang rumput. Nah, hampir sama dengan hutan hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Daerah Indonesia yang banyak mempunyai padang rumput adalah wilayah Nusa Tenggara. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki curah hujan rata-rata 25 sampai 50 cm per tahun. Terdapat rumput yang tumbuh subur seperti bluestone grass. Yang ketiga, suhu di padang rumput umumnya terasa panas. Kemudian terdapat porositas atau drainase yang tidak teratur sehingga menyebabkan tumbuhan susah untuk mendapatkan air. Yang ketiga ada sabana tropis. Nah, padang rumput yang diselingi tumbuhan berbatang tinggi, vegetasi ini bisa tumbuh di tempat beriklim tropis dan subtropis dengan ciri utamanya yaitu minim curah hujan, tidak terlalu kering seperti gurun pasir. Nah, beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki sabana tropis yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, ujung timur Pulau Jawa. Nah, karakter dari vegetasi yang menutupi hutan hujan tropis itu sangat jauh berbeda dengan vegetasi yang menutupi kawasan muson, stepa atau gurun. Nah, karena memang struktur, jenis, dan sebaran tipe iklim, kemudian kondisi tanah juga mempengaruhi. Selain itu, akibat dari bentang alam dan kondisi iklim yang bervariasi, Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis vegetasi dan ekosistem. Beberapa di antaranya bahkan sangat spesifik karena dibentuk oleh satu atau dua jenis tumbuhan yang dominan. Kemudian bisa di next. Ada hutan gugur. Nah, kita mungkin sering membayangkan bahwa hutan gugur itu adalah hutan yang berisi pohon-pohon yang menggugurkan daunnya ketika musim tertentu. Dalam hal itu memang tentu benar. Nah, daun-daun yang ada di hutan gugur itu akan menjatuhkan daunnya ketika musim tertentu. Nah, hutan gugur ini disebut juga hutan musim tropika atau hutan monsoon. Nah, hutan gugur ini merupakan salah satu bioma berupa hutan yang berada di wilayah yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. Nah, hutan gugur ini mempunyai iklim hangat di sepanjang tahunnya. Kemudian hutan gugur ini banyak ditemukan di daerah yang berada di garis lintang tinggi. Adapun ciri-cirinya, pertama, memiliki musim kering atau kemarau yang panjang selama berbulan-bulan, memiliki curah hujan sekitar 750 mm hingga 1000 mm per tahun, memiliki suhu yang sangat rendah pada saat musim dingin tiba, kemudian jenis tumbuhan yang ada tidak terlalu banyak. Kemudian ada taiga. Nah, hutan taiga ini berada di wilayah beriklim subtropis pada daerah pegunungan. Pada umumnya, tanaman yang tumbuh pada ekosistem ini hanya terdiri satu jenis tanaman saja, yaitu tanaman berdaun jarum. Terakhir ada tundra. Nah, tundra ini yaitu bioma yang ada di kawasan kutub utara dan selatan. Di kawasan ini tentunya tidak terdapat tumbuhan, hanya ada tumbuhan kecil sejenis lumut. Adapun ciri-cirinya yaitu tertutup oleh salju, mengalami musim dingin yang panjang dan gelap, kemudian usia tumbuhan tanaman sangat pendek antara 30 sampai 120 hari. Sekian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Anita. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai materi ekologi daratan. Barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan, atau ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Moderator izin bertanya. Baik, silakan Apni. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok ini ya, terkait dengan
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup terdengar jelas, Bu. Ya, izin bertanya, terkait dengan apa yang telah dijelaskan tadi ya oleh penyaji, lebih tepatnya oleh Mufidatun, terkait dengan sesi-sesi dari pengklasifikasian autotrop, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan adaptasi terhadap kondisi temperatur dan kelembaban yang merugikan. Nah, maksud dari tujuan tersebut itu seperti apa, dan berikan contohnya terhadap hal tersebut, lalu indikator dari temperatur dan kelembaban yang merugikan terhadap organisme itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah terdapat zonasi tertentu yang terdapat di ekosistem lingkungan darat? Jika ada, apakah terdapat perbedaan adaptasi di setiap zonasinya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnes atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Bisa lanjut saja ke pertanyaan nomor 2 ataupun rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya ingin bertanya, moderator. Silakan, Ardi. Ya, terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Ardi Maulana Rizky dari kelompok 2. Kita kan tahu bahwa vegetasi darat itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari tundra, hutan tropis, stepa, sabana, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi kepada hewan-hewan yang di vegetasi darat, kita tahu bahwa setiap vegetasi ini memiliki hewan-hewan yang cukup beragam, yang banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, pertanyaannya, mengapa suatu vegetasi itu memiliki hewan yang beragam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana adaptasi hewan terhadap keberagaman tersebut? Contohnya, misalnya seperti ini. Hewan itu asal muasalnya itu kalau nggak salah itu dari sponge atau dari hewan vegetasi laut. Nah, mereka itu beradaptasi ke darat karena adanya suatu evolusi. Nah, penjelasan dari pertanyaan 2, bagaimana suatu evolusi tersebut tiap vegetasi memiliki adaptasi ataupun bagaimana caranya adaptasi hewan terhadap tiap vegetasi tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap vegetasi itu memiliki hewan-hewan yang beragam. Nah, bagaimana cara kita menentukan keberagaman hewan tersebut? Dan mengapa setiap hewan itu memiliki keberagaman? Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin cukup dimengerti ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ardi atas 3 pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya ataupun dari rekan-rekan dari setiap kelompoknya ada yang belum bertanya, persilahkan. Di kolom komentar sudah ada yang bertanya 3 pertanyaan dari Rani Nisa Nur Aini 1927 0039 kelompok 4. Dalam subsistem tanah terdapat kelompok organisme mesabiota. Salah satu contohnya yaitu nematoda yang merupakan salah satu spesies parasit yang dianggap serius pada akar tanaman. Mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian bagaimana cara pengendalian terhadap spesies parasit tersebut? Nah, yang kedua ada dari SIPA, kelompok 9, izin bertanya, dalam pembentukan lingkungan ekosistem daratan, air bukan menjadi yang utama, melainkan pada tanah. Mengapa demikian? Kemudian pada perkembangan serta persebarannya, juga melihat dari evolusi daratan. Jelaskan apa yang dimaksud evolusi daratan. Dan yang ketiga dari Irna, kelompok 6. Tadi jelaskan dalam sparopotik terdapat protozoa. Nah, seberapa penting peranan yang dihasilkan oleh protozoa dalam ekologi daratan tersebut? Serta bagaimana cara reproduksi protozoa tersebut? Yang kedua, dalam ekologi daratan, apa yang menjadi batas dari jenis-jenis ekologi daratan, seperti misalnya batas dari hutan taiga dan hutan tundra. Nah, mungkin dari rekan-rekan kelompok 10, ada yang bisa langsung menjawab? Dipersilahkan. Mungkin saya izin menjawab ya pertanyaan dari Siva Putri, kelompok 9.
Izin bertanya, dalam lingkungan daratan, air bukan menjadi utama, melainkan mana sih? Pada tanah. Mengapa? Kemudian ada perkembangan caranya juga melihat dari evolusi daratan. Jelaskan apa evolusi daratan tersebut. Nah, mungkin di sini air bukan menjadi faktor utama, tetapi menjadi faktor pendukung karena tanah sendiri seperti mineral-mineral ataupun kandungan-kandungan atau senyawa yang ada di dalam tanah yang mendukung adanya kehidupan ataupun mikroorganisme dari mineral-mineral tersebut, sehingga air bukanlah menjadi faktor utama di sana karena dalam tanah sendiri sudah ada seperti kandungan-kandungan atau mineral seperti itu, sehingga air menjadi faktor pendukung. Tetapi bukan berarti air sangat tidak berpengaruh, tapi air juga menjadi faktor kedua atau faktor pendorong terjadinya pembentukan lingkungan ekosistem daratan seperti itu. Nah, untuk evolusi daratan, yang dimaksud evolusi daratan sendiri yaitu setahu saya, pengalaman saya, evolusi daratan adalah suatu perubahan gitu di lingkup daratan, baik mengenai struktur tanah ataupun apapun yang ada di daratan tersebut, seperti kehidupan ataupun ekosistem yang mencakup di daratan. Seperti itu mungkin sih Pak. Apakah jelas ataupun kurang paham mengenai jawaban yang saya sampaikan? Bagaimana? Rifki, sebelumnya izin menambahkan terlebih dahulu untuk pertanyaan Syifa. Oh iya, baik, silakan Lilis. Nah, benar ya tadi yang dikatakan oleh Rifki terkait dengan pembentukan lingkungan ekosistem daratan, air bukan menjadi hal yang utama. Nah, menurut saya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena jika dalam pembentukan lingkungan ekosistem daratan ini air yang dijadikan sebagai komponen utamanya, maka ekosistem tersebut itu bukan menjadi ekosistem daratan gitu, melainkan ekosistem perairan. Selain itu juga tidak semua organisme atau makhluk hidup di lingkungan ekosistem darat ini mampu bertahan hidup juga gitu di ekosistem perairan atau di dalam genangan air gitu, karena sistem adaptasi dari makhluk hidup tersebut cenderung tidak sama gitu. Tetapi sama halnya yang dikatakan oleh Rifki, air itu bukan menjadi sesuatu hal yang tidak dibutuhkan gitu oleh makhluk hidup di daratan, karena seperti yang kita tahu ya, air juga dijadikan sebagai penunjang gitu untuk kehidupan makhluk hidup di daratan. Kemudian terkait dengan evolusi juga, jika dikaitkan dengan teori di beberapa teori ada yang menyatakan gitu kalau misalnya si makhluk hidup di daratan ini diawali dari cikal bakalnya itu dari perairan gitu. Jadi kenapa bisa jadi mengalami perubahan atau terjadi evolusi daratan ini ya, karena pastinya mengalami seleksi alam terlebih dahulu gitu, sehingga terjadilah evolusi di daratan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lilis atas penambahan jawabannya. Mungkin dari Sipa sendiri juga sebagai penanya telah berkomentar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga cukup Lilis dan Iki. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang tadi dijawab bisa mengurangi rasa penasaran Sipa seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya mungkin dari Mufi yang ingin menjawab pertanyaan dari Irna poin 1. Oh, mohon maaf, sebelumnya ada Ardi yang ingin menanggapi. Oh ya, izin menanggapi tadi penjelasan dari Lilis, kan adanya suatu evolusi hewan itu karena adanya tadi apa nih tuh? Lupa apa namanya? Yang dari perairan. Seleksi bukan? alam. Oh iya, seleksi alam.
Maksudnya itu seperti apa? Ya, contohnya itu kan waktu zaman Mesozoikum kapur kan eh, masa kejayaan dari dinosaurus ya. Tetapi kan karena ada beberapa hal seperti halnya keadaan lingkungannya berubah gitu. Makanya si dinosaurus itu punah. Kemudian tetapi kepunahan dinosaurus itu tuh tidak kan hewannya tuh kan nggak cuman dinosaurus aja gitu, tetapi ada beberapa hewan lain seperti halnya hewan-hewan amfibi, kemudian ada mamalia dan lain-lain gitu. Nah, dengan adaptasi itu karena memang si dinosaurusnya itu tidak bisa bertahan hidup, tidak bisa menyeleksi dirinya itu terhadap tidak bisa beradaptasi dengan alam gitu, maka si dinosaurus itu punah, tetapi mamalia-mamalia lain, hewan-hewan lain itu tetap ada gitu. Sampai berevolusi ke bentuk yang sekarang gitu. Begitu sih mengenai tanggapannya Ardi. Oh gitu. Tapi saya masih rada bingung sih. Soalnya kan yang kita tahu itu bahwa dinosaurus itu punah katanya ada meteor, ada salah satu ilmuwan gitu yang bilang. Nah, kenapa dinosaurus aja? Kalau misalnya ada meteor yang katanya sebesar gunung besar itu dapat memusnahkan dinosaurus, kenapa cuma dinosaurus? Kalau misalnya gitu, ya harusnya semua hewan itu langsung punah dong. Walaupun baik itu hewan kecil maupun hewan besar. Itu sih yang saya tanggapi. Oke, baik Lilis, terima kasih atas jawabannya. Izin masuk dulu di terkait tanggapan Ardi ya. Tadi kenapa ya hewan dinosaurus aja sebenarnya tuh yang akibat seleksi alam itu yang punah itu bukan hanya dinosaurus saja gitu, tetapi ada beberapa jenis burung juga yang mati gitu. Kemudian beberapa tanaman juga ada yang punah juga gitu. Jadi sebenarnya itu tidak hanya dinosaurus saja gitu. Mungkin tadi tidak disebutkan gitu karena saya lupa namanya apa gitu. Ya, terima kasih Lilis. Baik, Saudara Ardi, apakah sudah cukup ya? Mungkin bisa langsung saja ke pertanyaan yang kedua dari Irna Nuraini. Poin pertama akan dijawab oleh Mufidatunisa. Mufidatunisa, silakan. Baik, tadi pertanyaan dari Irna. Tadi dijelaskan dalam subprotopik terdapat protozoa. Nah, seberapa penting peranan yang dihasilkan oleh protozoa dalam ekologi daratan tersebut serta bagaimana cara reproduksi protozoa tersebut. Nah, tiap protozoa itu merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya, untuk sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang ada pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa dalam ekologi daratan tersebut sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Contohnya itu seperti zooplankton atau hewan yang hidup dari fitoplankton atau tumbuhan yang fotosintetik sebagai protozoa saprofitik dan protozoa pemakan bakteri. Nah, kemudian peranan lainnya itu sebagai yang mengatur jumlah bakteri di alam, karena protozoa adalah predator bakteri. Untuk reproduksinya itu terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun proses reproduksi yang sering dilakukannya itu adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner, yaitu tahapan pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan gitu. Nah, kalau secara seksual itu dengan cara penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga bisa menghasilkan zigot atau secara konjugasi penyatuan inti vegetatif sel. Namun ada juga protozoa yang tidak melakukan reproduksi secara seksual seperti
amoeba gitu. Mungkin begitu jawaban dari saya, Irna. Apakah cukup? Baik, Saudara Irna, bagaimana atas jawabannya? Apakah sudah cukup Baik, sudah cukup. menerangi Terima rasa kasih penasaran? Mufi dan kelompok 10. Baik, di sini ada pertanyaan tambahan dari Catherine Nurfadilah, kelompok 5. Apakah struktur di dalam komunitas daratan dapat mengalami perubahan? Jika mengalami perubahan, maka seperti apa bentuk perubahan tersebut? Nah, mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan Rani Nisanuraini dari kelompok 4. Dalam subsistem tanah terdapat kelompok organisme mesobiota. Dalam salah satu contohnya yaitu nematoda yang merupakan salah satu spesies parasit yang dianggap serius pada akar tanaman. Mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian bagaimana cara pengendalian terhadap spesies parasit tersebut? Nah, mungkin sepemahaman saya mengenai apa parasit tersebut. Parasit tersebut biasanya memang tumbuh pada inang ataupun ada pohon inti, seperti misalnya rekan-rekan mungkin pernah melihat tanaman pohon yang besar dan ada tanaman kecil di batang pohonnya ataupun di akar pohonnya. Nah, itu yang dinamakan spesies parasitisme. Seperti itu. Mengapa bisa terjadi? Karena tanaman parasit tersebut membutuhkan media tumbuh. Media tumbuhnya itu memang bertepatan di pohon inti gitu kan. Jadi mereka mendapatkan mineral-mineral ataupun makanan dari pohon inti tersebut sehingga dikatakan parasitisme. Nah, seperti itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian bagaimana cara pengendalian terhadap spesies parasit tersebut? Nah, mungkin untuk pengenalian secara alami spesies parasit tersebut memang sangatlah sulit gitu kan, karena memang pada dasarnya spesies parasit tersebut memang tumbuhnya di media tersebut dan tumbuh secara sendirinya. Tetapi walaupun seperti itu, jikalau memang kita mempunyai perkebunan ataupun lahan yang terdapat parasit, sekarang sudah banyak memang produk-produk kimia ataupun kimia ataupun produk-produk lainnya untuk mengurangi spesies parasit tersebut, tetapi sangat tidak disarankan dengan menggunakan produk kimia. Alangkah baiknya menggunakan bahan-bahan herbal seperti kita mencarilah di Google ataupun di mana sumber baca lain mengenai penghilangan spesies parasit tersebut di pohon inti. Nah, seperti itu mungkin. Bagaimana Rani jawabannya? Apakah sudah cukup mengurangi rasa penasaran? Bagaimana? Rani, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Apa ada yang kurang? Nah, baik, mungkin diharapkan rekan-rekan di sini atas jawaban yang kami sampaikan ataupun materi yang kami sampaikan, rekan-rekan merasa tidak cukup puas sehingga rekan-rekan bisa mengekspor secara lebih dari kita apa yang kita dapat. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ada dari rekan-rekan kelompok 10 ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari silakan Anita. Ya. Pertanyaannya, apakah struktur di dalam komunitas daratan itu dapat mengalami perubahan? Jawabannya bisa dikatakan mengalami perubahan. Itu juga tergantung faktor, bisa jadi disebabkan oleh sifat fisik, kimia, dan juga bisa ditentukan oleh faktor lain. Kemudian seperti apa bentuk perubahannya bisa dicontohkan seperti ini. Ketika terjadi bencana gunung meletus atau terjadi bencana yang menghancurkan vegetasi, nah nantinya juga lambat laun akan muncul kembali tumbuhan baru seperti itu.
Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain, persilakan. Bagaimana atas jawabannya? Apakah sudah cukup jelas penanya atau bagaimana? Moderator Baik, izin mungkin silakan. Baik, silakan. Nah, perubahan dalam struktur komunitas ini bisa disebut dengan proses suksesi gitu ya. Jadi, adapun suksesi ekologi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Namun, di mana suksesi primer ini prosesnya itu terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau suksesi primer itu biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah-daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lahan baru. Contoh dari suksesi primer ini antara lain lava yang baru didinginkan gitu. Jadi seperti batu karang, kemudian maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Nah, kalau jenis yang kedua itu yang sekunder terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Nah, sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Jadi contohnya itu seperti lahan pertanian yang ditinggalkan. Jadi kayak hutan yang dibakar atau dipotong dan lahan banjir begitu. Sekian pendapat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya, mengingat waktu mungkin untuk para kaum adam Jumatan dan tiba-tiba ada yang ingin disampaikan nanti di akhir sesi. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa kami jawab dari rekan-rekan kelompok 10. Barangkali ada yang ingin menjawab satu pertanyaan. Iki mau menambahkan terkait tadi pertanyaan dari Rani. Pertanyaan lagi, waktu sudah tepat, dipersilakan. Ya, pertanyaannya dalam subsistem tanah terdapat kelompok organisme mesobiota, salah satunya yaitu nematoda yang merupakan salah satu spesies parasit yang dianggap serius pada akar tanaman. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian bagaimana cara pengendalian terhadap spesies parasit tersebut? Nah, memang pada tanah pertanian, spesies parasit ini memang nematoda ini merupakan salah satu spesies parasit gitu. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena nematoda ini dianggap menyulitkan penetrasi akar ke dalam tanah sehingga hal tersebut mampu memperlambat tanaman pertanian itu berkembang gitu. Selain itu, konsumsi terhadap oksigennya juga relatif tinggi gitu, bahkan 10 kali lebih besar daripada cacing tanah. Kemudian untuk cara pengendaliannya biasanya itu dilakukan rotasi tanaman gitu. Karena rotasi tanaman ini bahkan dianggap sebagai cara yang baik gitu untuk menjaga kesuburan tanah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, silahkan Lilis. Baik, terima kasih Lilis. Mungkin sekian sesi materi dan sesi pertanyaan dari kelompok 10. Saya harap dan kami harap dari kelompok 10 rekan-rekan yang ada di sini merasa tidak puas akan materi yang kami sampaikan agar rekan-rekan bisa mengeksplor lebih dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Fatio. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 10 yang telah memaparkan materinya ya. Sekaligus materi terakhir untuk pemaparan kelompok yang tadi juga sudah berjalan sesi diskusi dari rekan-rekan teman-teman kelompok lain yang sudah bertanya.
Walaupun tidak semua pertanyaan keburu terjawab ya, nanti bisa dilanjutkan di WA Group. Silakan nanti jangan lupa dilanjutkan. Kemudian notulensinya juga jangan lupa secepatnya disetorkan ya, jangan mepet-mepet ke minggu yang selanjutnya. Seperti kasus minggu kemarin kelompok 9, baru hari Kamis disetorkan. Jangan ya. Sebaiknya diskusinya dibereskan hari ini dan notulensinya juga dibereskan hari ini. Oke, tadi ada yang menarik sebetulnya ya, pertanyaan dari Ardi kalau nggak salah terkait proses meteor menghantam bumi dan menyebabkan seleksi alam gitu ya, sehingga dinosaurus punah. Nah, betul, meteor itu merupakan salah satu seleksi alami kan. Selain proses makan dimakan, kemudian faktor alam lain juga berpengaruh terhadap seleksi alam. Bukan hanya meteor tentunya, gunung api meletus misalnya kan, kemudian tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya, itu pun bagian dari seleksi alam. Dalam hal meloloskan individu-individu flora fauna terbaik sehingga tersisa sampai sekarang. Intinya kan gitu. Nah, terkait dinosaurus, kenapa hanya dinosaurus saja, sedangkan hewan dan tumbuhan yang lain tidak? Nah, ini bukan seperti itu penjelasannya ya. Pada waktu itu, ketika meteor menghantam bumi, itu semua flora fauna yang terimbas itu semuanya mati. Ya, hampir seluruh bagian bumi itu semuanya flora faunanya mati. Disitulah terjadi suksesi primer. Masih ingat suksesi primer sekunder? Nah, proses suksesi primer di sini kan berangkat dari hal yang nol sampai terjadi lagi tumbuhan-tumbuhan awal, kemudian ya mungkin terjadi lagi di sana hewan-hewan yang baru juga, yang tentunya berasal dari arthropoda ya tadi kalau nggak salah, dari lautan. Itu pun bisa sangat terjadi gitu ya, sangat besar kemungkinan terjadi seperti itu, sehingga kita semua sekarang hidup di muka bumi ini akibat dari suksesi primer pada masa saat dinosaurus tersebut. Gitu ya Ardi ya. Jadi semuanya hilang, kemudian suksesi primer, dan mulai perlahan hidup kembali. Walaupun secara jenis mungkin ada sedikit perbedaan atau banyak perbedaan di sana. Oke, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tambahkan terkait ekologi darat, yaitu, bentar ya. Sinyalnya agak jelek, lagi mau buka gambar. Oke. Terkait jenis-jenis bioma, tadi rekan-rekan di sini juga dari kelompok 10 sudah menyampaikan tentang bioma. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, di sini ada macam-macam bioma, ada padang rumput, gurun, tundra, hutan hujan tropis, gugur, dan bioma taiga. Sebetulnya ada satu bioma lagi ya. Padang rumput itu dia terbagi dua. Ada savana atau sabana, dan ada juga stepa. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah familiar dengan istilah tersebut di mata kuliah biogeografi tentunya ya. Nah, kalau savana dan sabana itu dua hal yang sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Kalau sabana itu penyebutan di internal Indonesia, bahasa Indonesia ya. Kalau savana itu yang internasionalnya secara umum. Jadi kalau rekan-rekan berada di forum Indonesia ya bilangnya sabana saja. Ketika rekan-rekan mengikuti forum internasional, nah baru di situ disebutnya savana ya. Oke, kedua hal tersebut baik savana atau sabana dan stepa itu dia dua hal yang berbeda. Ada yang bisa membedakan nggak bedanya savana dengan stepa? Walaupun keduanya sama-sama padang rumput. Saya Pak. Ya, gimana? Siapa ini? Ardi Pak. Ardi ya.
Silakan. Kalau sabana itu dia lebih ke padang rumput, cuma ada pepohonannya. Pepohonannya ini nggak tinggi, ya sedang, mulai dari mungkin 1 meter sampai 3 meter ataupun 5 meter. Nah, kalau stepa ini lebih ke padang rumput, cuma padang rumput yang kering atau tanah yang luas dengan keadaan yang kering. Di situ banyak terdapat ilalang-ilalang yang kering dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Barusan Ardi. Jadi betul kalau savana atau sabana itu dia bukan hanya padang rumput saja, tapi diselimuti dengan pohon-pohon perdu disebutnya. Jadi tidak belas padang rumput, tapi diselimuti pohon-pohon. Biasanya yang paling dekat di Indonesia itu banyak ditemukan di daerah Nusa Tenggara Barat misalnya atau Nusa Tenggara Timur. Kalau kalian main ke Gunung Rinjani ya jalur Sembalun itu dia melewati sabana. Jadi padang rumput yang diselangi pohon-pohon perdu yang ya relatif kecil lah dibanding pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis. Kemudian kalau stepa itu dia belas padang rumput saja gitu, tapi tidak ada pohon-pohon penyertanya di situ. Contohnya itu ya kalau kalian lihat film Teletubbies gitu ya, dulu ketika masih kecil mungkin mereka suka mainnya itu di stepa gitu. Pure padang rumput, gak ada pohon-pohon lain di sana. Itu. Bedanya lagi kalau yang sabana itu biasanya terletaknya di daerah tropis, Afrika, misalnya Amerika Selatan, Indonesia. Sedangkan kalau stepa itu dia di daerah-daerah subtropis, lebih ke dingin. Dan secara curah hujan pun kalau yang sabana itu dia cenderung lebih tinggi sedikit dibanding dengan yang stepa. Yang stepa itu cenderung lebih kering daripada yang sabana atau savana. Itu tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah terkait apa ini peta persebaran bioma. Nah, mungkin ini juga teman-teman sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah biogeografi ya. Di sini tidak menunjukkan bahwa persebaran bioma itu seiring dengan perbedaan iklim. Tidak seperti itu juga kan, misalnya di daerah tropis biomanya hutan hujan tropis misalnya semuanya. Enggak, di sini terlihat yang hutan hujan tropis memang mayoritas di ekuator, tapi di sebagian ekuator itu ada bioma yang lain ternyata. Seperti contoh di sini ada iklim kutub nih, iklim kutub yang warnanya agak putih. Itu ternyata ada juga di daerah tropis, seperti di daerah Amerika Latin di sini, kemudian di daerah Afrika di sini. Nah, pertanyaan susulannya adalah apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kemudian di situ itu ada apa gitu? Dan lokasinya di mana? Silahkan, ada yang ingin berargumentasi terkait anomali ini? Ya, anomali itu berarti hal yang tidak biasa ya, itu anomali. Oke, silakan, ada yang mau berpendapat? Ayo. Kenapa di daerah tropis terdapat iklim kutub? Nah, pertanyaannya seperti itu. Izin menjawab, Pak. Silakan. Ardi lagi. Karena perbedaan ketinggian, Pak. Mungkin kalau misal di ketinggian yang cukup tinggi itu terdapat salju atau bisa dibilang dengan kutub, kayak misal di Mount Cartes Pyramid ataupun di Everest, Pak. Everest itu subtropis ya. Pokoknya di daerah yang lebih tinggi deh, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau kejadian yang ini di Amerika Selatan dan di Afrika sebelah tengah di sana, itu ada apa di sana sehingga menyebabkan hal itu? Ardi. Karena mungkin adanya pegunungan, Pak, di daerah Amerika Selatan. Ya, spesifik ya. Pegunungan apa berarti?
pegunungan apa ya, saya lupa, itu yang di Argentina, yang di perbatasan Chili. Lupa Pak. Apa? Yang di Afrika juga pegunungan apa? Atau gunung apa mungkin? Silakan. Yang lain ada yang melengkapi? Alasannya betul. Jadi karena ada pengaruh perbedaan morfologi atau tinggi suatu tempat, di sini juga berhubungan dengan klasifikasi iklim dan Junghun ya. Pernah ingat di mata kuliah meteorologi dengan Pak Darwis? Jadi pada klasifikasi iklim Junghun tersebut, semakin tinggi tempat, dia akan semakin dingin. Nah, di sini berarti walaupun daerahnya tropis, ketika ketinggian tempatnya abnormal, dalam hal ini mungkin sangat tinggi secara meter di atas permukaan laut, makanya di situ cenderung akan ditemukan bioma kutub karena cocok dengan iklim dingin yang ada di sana. Silakan, tadi melengkapi secara spesifik ada pegunungan atau gunung apa di sana. Kalau di Indonesia itu sudah terjawab ya, Gunung Kartens. Gunung Kartens Piramid puncaknya. Pegunungannya Pegunungan Jaya-Wijaya kalau yang ada di Papua. Betul, di situ juga ada es ya di puncaknya itu, tapi ya sekarang semakin menipis katanya akibat pemanasan global. Nah, sekarang yang di Afrika dan yang di Amerika Latin itu dia gunung apa atau pegunungan apa. Ayo, yang lain ada yang mau melengkapi? Ini pengetahuan umum loh. Nanti akan saya susul pertanyaannya dengan pertanyaan yang lain. Ada yang tahu? Nah, di sini ya. Kemudian di sini. Tadi Indonesia di sini. Ayo. Tahu? Gak tahu? Orang geografi masa gak tahu pegunungan-pegunungan terkenal yang ada di dunia ya. Oke, saya jawab. Yang di Afrika Tengah, ya bagian tengah maksudnya, itu ada Gunung Kalimanjaro. Pernah dengar Gunung Kalimanjaro? Itu dia berada di negara Tanzania. Oke, ketinggiannya itu di atas 5.000 mdp ya. Makanya dia secara iklim atau secara bioma itu berbeda dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya karena khatulistiwa kan. Kalau di Kalimanjaro itu dia di atasnya iklimnya cenderung kutub atau gunung es yang tinggi. Itu yang Afrika. Kalau yang di Amerika Latinnya di selatan itu ada pegunungan Andes. Pernah dengar pegunungan Andes? Pegunungan Andes itu dia puncak tertingginya adalah puncak Aconcagua. Betul, tadi di perbatasan Argentina dan Chili ya kata Ardi. Tapi nama gunungnya Ardi kayaknya lupa ya. Pegunungannya Pegunungan Andes, tapi puncak tertingginya adalah puncak Aconcagua. Ingat, beda antara pegunungan dan gunung ya. Pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung dalam satu rangkaian, sedangkan kalau gunung itu ya salah satunya saja. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir susulan. Coba sebutkan 7 gunung tertinggi di 7 benua ya. Ayo, ini pengetahuan lebih umum lagi. Ini 3 sudah. Ardi. Selain Ardi dulu. Ardi udah. Selain Ardi. Perempuan coba. Ada gak yang bisa? Ini udah dijawab 3 nih. Sisanya berarti tinggal 4 lagi ya. Ingat, bukan 7 tertinggi di dunia. Kalau 7 tertinggi di dunia itu semuanya di pegunungan Himalaya ya. Seperti puncak K2, kemudian Karakoram, Everest, dan lain-lain. Itu 7-7-nya emang di Himalaya. Tapi kalau ini 7 puncak tertinggi di 7 benua. 7 bagian benua. Ayo, tinggal nambah 4. Ada yang mau melengkapi? Setelah Kartens, Kalimanjaro, dan Aconcagua, beserta negaranya ya kalau bisa. Mana? Ada yang bisa? Windy? Ayo Windy.
Windy background-nya itu kamar hotel ya? Atau di kamar sendiri? Taunya puncak yang Kartens aja, Pak. Tahunya puncak Kartens saja. Oke, itu Indonesia ya. Yang lain? Siapa? Siva mungkin mau menambahkan? Gunung McKinley. 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 Ya, itu. McKinley atau McD. Biasa gimana? McKinley di mana? Siapa? Di Amerika Serikat. Amerika Serikat ya. Oke, boleh. McKinley atau Denali ya di Amerika Serikat, negara bagian Alaska. Tuh. Terus. Ada lagi? Mau dilanjutin sih Pak? 3 lagi. Gunung Elbrus, Pak. Elbrus. Di mana Elbrus? Di Eropa, Pak. Benua Eropa. Benua Eropa. Negaranya apa? Barusan siapa? Siapa barusan? Yang lain? Irna ya? Irna, Pak. Elbrus itu di Rusia ya, Irna. Itu masuk ke puncak tertinggi di Eropa. Oke. Yang lain? Sisanya berarti 2 lagi. Ayo. Everest mungkin, Pak. Everest. Mungkin. Windy, Everest di mana? Di perbatasan Nepal, Pak, dan Tibet. Perbatasan Nepal dan Tibet. Oke. Boleh. Terus satu lagi? Gunung Pinson bukan, Pak? Nggak tahu. Gunung Pinson. Pinson mana? Pinson masif ya. Di mana itu? Di Antartika. Antartika itu negara atau apa? Bukan? Benua, Pak. Benua. Ada negaranya? Nggak tahu ya, Apni. Antartika itu kutub utara atau selatan? Nggak tahu juga. Ayo, orang geografi belajar regional ya. Banyak orang yang bilang orang geografi itu atlas berjalan. Istilahnya seperti itu. Karena hal-hal seperti itu merupakan dasar. Pinson masif itu betul di Antartika. Atau gunung tertinggi di benua atau di kutub selatan. Di sini ya, di bawah. Nah, kutub selatan itu tidak memiliki negara, tapi banyak negara yang mengklaim lokasi di sana sebagai pemanfaatan saja. Dibagi-bagi ya, terutama yang paling besar adalah Amerika Serikat. Hak gunanya untuk Antartika tersebut. Pinson masif itu di bawah, kemudian McKinley tadi ya. McKinley atau Denali itu dia di sini di Alaska. Alaska itu negara bagian dari Amerika Serikat, tapi terpisah oleh Kanada. Kemudian Elbrus itu di sini di Rusia. Terus kalau Everest itu di sini, ya, di perbatasan Nepal dengan Tibet ataupun dengan Pakistan mungkin sebelah selatannya dan India. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Apalagi nanti kalau saya tanya palung terdalam di dunia, 7 palung terdalam di dunia, nah, itu bingung lagi kalian ya. Baru gunung aja sudah bingung. Jadi hal-hal pengetahuan umum seperti itu saya rasa orang geografi harus paham. Mungkin nanti akan saya tanya lagi, 7 gunung tertinggi di Indonesia, 7 gunung api tertinggi di Indonesia, itu beda-beda lagi. Oke, makasih tambahannya dari saya segitu saja, karena waktu sudah mau Jumatan juga. Sampai jumpa di pertemuan terakhir minggu depan. Terus diskusinya dilanjutkan di WA Group. Saya ingin hari ini harus selesai, dan notulensinya juga hari ini harus sudah disampaikan dengan rekaman videonya. Silahkan di screenshot dulu sama Lilis tadi ya. Silahkan dilanjutkan. Ya, baik Pak. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3.
Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kalian semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.